Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Okay, we will discuss about discussion text. Okay, before we talk about our material, I will ask you. There is any friends of you is doesn't come to class today? Apakah ada yang tidak berangkat ke kelas hari ini? Tidak ya. Oke. Okay, before we start class today, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, we will talk about discussion text atau teks diskusi. Ada yang tahu diskusi itu apa? Oh iya, Mas Adit silakan. Pembahasan lebih dari 2 orang. Oke, bagus, jawaban yang bagus. Yang lain? Oke, kalau tidak perhatikan. Discussion text. Discussion text is a text that present pro and contra opinions on certain issues or topics. Jadi teks diskusi itu adalah teks yang bertujuan untuk memberikan pendapat berupa pro, ada yang pro, ada yang kontra. Itu yang ada di dalam sebuah berita atau isu dalam sebuah topik. Karena ada pro dan kontra, sudah pasti itu lebih dari 2 orang. Discussion text, the structure of text. Jadi struktur dari teks diskusi itu ada yang namanya isu atau topik. Itu contents of statement and preview of the issue of topic. Jadi itu yang ada dalam isu itu ada sebuah pendapat yang berisi argumen, dalam sebuah topik tersebut. Kemudian yang kedua ada supporting points atau kalimat pendukung. Kalimat pendukung berarti ini masuk ke dalam yang pro. Kemudian contrasting point atau kalimat yang berupa kontra atau penolakan. Kemudian yang keempat itu ada recommendation of or conclusion. Jadi it is used to tell how to solve the issue by connecting the arguments for and against. Jadi tujuan dari recommendation atau conclusion itu untuk menyelesaikan sebuah isu dengan menggunakan argumen pendukung dan juga penolakan. Kemudian linguistic feature of text. Jadi kebahasaan yang digunakan itu menggunakan present tense atau masa sekarang. Jadi kalau kita sedang berdiskusi, otomatis kita sedang melakukannya secara langsung, kayak gitu. Dan juga dalam discussion ini juga menggunakan conjunction atau kata pendukung. Oke. Di sini ada sebuah argumen. Ini tuh membahas tentang apakah kita masih membutuhkan ujian nasional saat
apakah kita masih membutuhkan ujian nasional saat di sekolah. Jadi ujian nasional itu menjadi berita yang cukup hangat untuk didiskusikan di Indonesia dan juga sangat menjadi hal yang kontroversi pada saat ujian nasional itu dihilangkan. Jadi di sini kalian bisa baca sendiri. Kemudian Bapak nanti akan membagi kalian menjadi dua kelompok, yaitu dari yang kanan ini pro, kemudian yang ini kontra. Jadi pembahasannya itu materinya tentang apakah kita masih membutuhkan ujian nasional masih diberlakukan di sekolah. Bapak kasih waktu berapa menit? 3 menit? Cukup? Oke, 5 menit ya. Silakan diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Oke, jadi untuk punya ya, yang pro itu kalian bisa lihat pada paragraf kedua. Itu memberitahukan bahwa ada yang mendukung bahwa ujian nasional itu masih harus diberlakukan. Itu karena mereka akan tidak kurang optimal dalam pada saat nanti melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian untuk yang kontra ini ada di paragraf ketiga. Bisa didiskusikan bersama kelompoknya. Oke, ada sedikit tambahan untuk yang pro. Kenapa mereka itu mendukung? Karena mereka itu percaya bahwa ujian nasional itu bisa digunakan untuk memastikan
atau istilahnya buat seleksi seberapa layak kelembagaan dari sekolah tersebut itu bekerja. Itu kemudian yang kontra itu mereka nggak setuju karena ini, since the issues of cheating always happen. Jadi yang kontra itu terjadi karena mereka nggak setuju karena dalam UN itu pasti ada yang melakukan kecurangan atau menyontek, dan itu membuat ujian nasional itu hanya bisa diterapkan untuk siswa atau murid dalam lingkup yang kecil, dan itu kurang tidak terlalu berkompeten dalam pembelajaran mereka. 1 menit lagi. Oke, waktunya sudah habis. Mungkin bisa dimulai dari pihak kontra dulu, bisa memberikan pendapatnya setelah diskusi yang dilakukan tadi. Ya, silakan. Ya, terima kasih izin Bapak Guru. Kami dari tim kontra ingin menyampaikan pendapat kami tentang ujian nasional di sekolah. Menurut kami, ujian nasional itu tidak diperlukan karena ukuran siswa dapat berhasil tidaknya pada masa sekolah itu sudah bisa diukur melalui raport yang tiap tahun ada atau tiap semester maksud kami. Nah itu ujian nasional itu tidak perlu karena mungkin akan ada beberapa kecurangan yang mungkin di situ bisa terjadi saat ujian nasional tersebut. Maksud kami, masa belajar selama 6 tahun, 3 tahun hanya ditentukan saat 2 hari atau 3 hari saat ujian nasional tersebut. Jadi menurut kami ujian nasional itu tidak perlu dilaksanakan. Oke, terima kasih kepada tim kontra. Jawaban sangat menarik. Kemudian dari tim pro harusnya ini lebih profesional. Silakan memberikan tanggapannya. Baik, saya dari tim pro menyampaikan dari kami itu ya yang perlu juga ya, karena kalau tidak adanya UN itu kadang itu masih ada yang kayak gampang sih. Iya, dan belajarnya itu kurang, jadi kayak nggak ada kayak effort. Kalau UN itu kan pasti semua itu bersungguh-sungguh belajar, sedangkan kalau nggak ada itu saya rasa ya kurang juga. Kayak di waktu saya SMP itu nggak ada UN, jadi kayak lebih malas-malas dibanding waktu SD itu ada NIM ya, itu kayak ada effort untuk belajar biar NIM-nya bagus bisa ke SMP impian. Kalau SMP itu nggak ada UN ya, jadi nggak terlalu ini effort belajar. Oke, jadi tim pro juga sangat menarik jawabannya. Jadi yang saya tangkap dari kedua tim, dari pro dan kontra ini masing-masing punya alasan yang masuk akal masing-masingnya. Itu ada benar juga dari tim pro maupun kontra. Jadi di para kontra ini ada conclusion itu, above all the national examination can still be used as an instrument to evaluate the level of students
cognitive competence in certain subjects on a national scale. Jadi pada intinya ujian nasional itu bisa tetap digunakan sebagai instrumen atau alat untuk menilai level kognitif dan juga kompetensi dari setiap siswa itu, entah itu dalam skala nasional. Seperti itu. Oke. Before I close our class, I will give you some homework. Jadi di sini tuh nanti PR-nya itu kalian diskusi terkait isu yang ada di teks, kemudian strukturnya, kemudian pembahasannya yang kalian temukan dalam teks ini. Nanti Bapak kirim di grup WhatsApp nanti. Untuk deadline-nya minggu depan pada saat jam Bapak nanti dikumpulkan ya. Okay, I think it's enough for today. Very close our class. Let's reciting Hamdallah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.